Ini kasus yang pertama yang berkaitan dengan momentum, yaitu peluru mengenai balok, kemudian bersarang di dalam balok sehingga baloknya bergerak sejauh S. Nah, seperti ini. Halo teman-teman semua, salam jumpa, salam sehat, salam semangat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kasus yang berkaitan dengan momentum. Apa aja kasus yang berkaitan momentum? Mari kita mulai. Ini adalah beberapa kasus yang berkaitan dengan momentum. Yang pertama, peluru mengenai balok dan bersarang sehingga bergerak sejauh S. Ini kasus yang pertama yang berkaitan dengan momentum, yaitu peluru mengenai balok, kemudian bersarang di dalam balok sehingga baloknya bergerak sejauh S. Nah, seperti ini. Ini bidang. Ini sebuah balok. Kemudian ada sebuah peluru. Peluru ini punya massa dan punya kecepatan. Balok ini sendiri punya massa balok. Ketika peluru ini mengenai balok, maka dia akan bersarang di dalam balok ini. Yang terjadi apa? Balok ini akan bergeser. Bisa tambahkan sini. Bergeser sejauh S. Nah, ketika teman-teman menemui kasus seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaannya yang berlaku untuk kasus ini, yaitu IP sama dengan dalam kurung massa peluru tambah massa balok per massa peluru dalam kurung dikali akar 2 kali koefisien gaya geseknya mu gravitasi kali S-nya. Nah, ini persamaan yang teman-teman bisa gunakan untuk kasus ini. Nah, untuk keterangannya, IP itu adalah kecepatan peluru, satuannya adalah meter per second. MP itu adalah massa peluru, satuannya adalah kilogram. Kemudian MB itu adalah massa balok, satuannya juga kilogram. Kemudian mu itu koefisien gaya gesek. G itu adalah gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Yang S itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Nah, inilah keterangan untuk persamaan ini. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah balok yang masanya 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesekan antara balok dengan bidang horizontal adalah 0,2. Peluru yang masanya 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok tersebut dan diam di dalam balok. Balok bergeser sejauh 1 meter. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, kecepatan peluru menumbuk balok tersebut adalah A. 152 meter per second, B. 200 meter per second, C. 213 meter per second, D. 250 meter per second, dan E. 302 meter per second.
untuk membahas ini, kita cari dulu data yang bisa kita peroleh dari soal ini. Yang pertama adalah massa balok. Massa balok yaitu 1,5 kg. Kemudian di atas bidang horizontal dengan koefisien geseknya mu-nya yaitu 0,2. Kemudian massa pelurunya, massa peluru 10 gram atau sama dengan 0,01 kg. Kemudian S 1 meter dan gravitasi bumi G 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah kecepatan peluru? P. Nah, untuk menjawab ini kita harus ingat tadi persamaan yang tadi yang kita bahas sebelumnya. Ya, P sama dengan dalam kurung massa peluru tambah massa balok per massa peluru kali akar 2 kali mu kali G kali, nah tinggal kita masukkan nilainya. Dalam kurung massa peluru tadi adalah 0,01 tambah massa baloknya adalah 1,5 per 0,01 kali akar 2 kali mu nya tadi adalah 0,2 kali gravitasinya ada 10, jaraknya adalah 1. Kita sederhanakan 1,51 per 0,01 kali akar 2 kali 0,2 kali 10 kali 1 yaitu akar 4. Nah, kita sederhanakan 1,51 bagi 0,01 berarti 151 kali akar 4 dan 2. Jadi jawabannya adalah 302 meter per second. 302 meter per second. Jadi kecepatan peluru menumbuk balok tersebut adalah E, 302 meter per second. Berikutnya, kasus yang berkaitan momentum adalah yang kedua, peluru yang mengenai balok dan bersarang sehingga naik setinggi H. Kasusnya seperti ini. Ini ada sebuah balok digantung. Ini bidang. Balok ini punya massa balok. Kemudian sebuah peluru ditembakkan. Berarti massa peluru dan punya kecepatan itu. Sehingga bersarang di dalam balok ini. Akibatnya balok ini akan naik. Setinggi H. Nah, kasusnya seperti ini. Jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan yaitu P sama dengan dalam kurung massa peluru tambah massa balok per massa peluru dikali akar 2πr. Keterangannya kita tinggal tambahkan tinggian aja ya. Kalau ini sudah tadi sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, itu adalah ketinggian. Contohnya adalah meter. Nah, ini kasus untuk benda yang digantung kemudian tembakan peluru, akibatnya benda ini naik setinggi H. Teman-teman bisa gunakan ini. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Balok kayu tergantung oleh sutas tali yang panjangnya 40 cm. Balok tersebut ditembak mendatar dengan sebutir peluru yang bermassa 20 gram dan massa balok 9,98 kg. Gravitasi bumi 10 meter per second. Jika peluru mengenai balok dan bersarang di dalamnya sehingga balok bergerak naik setinggi 10 cm, berapakah kecepatan peluru tersebut dalam satuan meter per second? A. 500 akar 2, B. 500 akar 3, C. 700 akar 2, D. 700 akar 3, E. 800 akar 2. Nah, untuk membahas ini, teman-teman harus tahu dulu data yang ada pada soal. Yang pertama adalah panjang tali L, yaitu 40 cm, atau kalau kita ubah meter menjadi 0,4 meter. Kemudian ditembak mendatar dengan sebutir peluru yang bermassa, berarti massa peluru yaitu 20 gram. Kalau kita ubah kilogram menjadi 0,02 kg. Kemudian massa balok MB 9,98 kg. Kemudian gravitasi bumi G yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian naik setinggi berarti itu hanya yaitu 10 cm. Kalau kita ubah meter menjadi 0,1 meter. Berapakah kecepatan peluru yang ditanyakan adalah P-nya, kecepatan pelurunya. Nah, untuk menjawab ini, persamaan yang bisa kita gunakan adalah IP sama dengan dalam kurung massa peluru tambah massa balok per massa peluru kali akar 2GA. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Dalam kurung massa peluru tadi adalah 0,02 ditambah massa baloknya adalah 9,98 per 0,02 dikali akar 2 kali gravitasinya adalah 10, tinggiannya tadi adalah 0,1. Sederhanakan 0,02 tambah 9,98 itu adalah 10 per 0,02. Ini jadi akar 2. 10 bagi 0,02 itu adalah 500 akar 2 meter per second. Jadi kecepatan peluru tersebut adalah 500 akar 2. A jawabannya. Berikutnya, kasus yang berkaitan dengan momentum adalah yang ketiga. Peluru yang mengenai balok dan bersarang sehingga pegas tertekan sebesar delta X. Kasusnya seperti ini. Ini bidang. Ini ada pegas. Kemudian di ujungnya diberi sebuah balok. Kemudian peluru ditembakkan mengenai balok ini. Berarti ini massa peluru punya kecepatan peluru, ini massa balok. Ditembakkan sehingga yang terjadi adalah, ini saya gambar lagi. Ini balok yang di dalamnya bersarang peluru sehingga ada delta X, selisih panjangnya, ya. Nah, jika menemukan kasus seperti ini, sebuah pegas
dihubungkan dengan balok, kemudian balok ini ditembakkan peluru. Yang terjadi adalah peluru ini bersarang di dalam balok. Akibatnya menyebabkan pegas ini tertekan atau ada perubahan panjang, selisih panjang itu delta X. Nah, untuk kasus seperti ini berlaku persamaan IP sama dengan massa peluru tambah massa balok per massa peluru kali konstanta gas, kemudian delta X kuadrat per massa peluru tambah massa balok. Nah, untuk keterangannya kita tinggal tambahkan ini, karena yang sebelumnya sudah massa peluru, massa balok, kecepatan peluru. Keterangannya K itu adalah konstanta pegas, satunya Newton meter, kemudian ada delta X itu selisih panjang. Meter. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin, dihubungkan dengan pegas. Hal ini menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Jika konstanta pegas tersebut 100 Newton per meter, besar kecepatan mula-mula peluru adalah A 10 meter per second, B 20 meter per second, C 30 meter per second, D 40 meter per second, E 50 meter per second. Nah, kita bahas ini. Nah, untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama adalah massa peluru. Massa peluru 50 gram. Kita tambah ke kilogram menjadi 0,05 kg. Kemudian ditembakkan ke arah balok, berarti massa balok 0,95 kg. Yang dihubungkan dengan pegas yang menyebabkan pegas tertekan, berarti delta X-nya 20 cm. Kita ubah meter menjadi 0,2 meter. Kemudian konstanta pegasnya K-nya itu adalah 100 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan, berapakah kecepatan peluru tersebut? Nah, sama yang kita gunakan adalah jawab, yaitu P sama dengan 60 massa peluru tambah massa balok per massa peluru dikali konstanta kali delta X kuadrat per massa peluru tambah massa balok. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Massa peluru ini tadi adalah 0,05 tambah massa baloknya adalah 0,95 per 0,05 dikali akar konstanta tadi adalah 100 kali delta X nya tadi adalah 0,2, berarti 0,2 kuadrat per ini massa pelurunya 0,05 tambah 0,95. Kita sederhanakan, dan kurung 0,05 tambah 0,95 1 per 0,05 kali akar 100 dikali dalam kurung 0,04 per 1. 1 bagi 0,05 itu adalah ini ya, 20 dikali akar 100 kali 0,04 per 1, berarti akar 4. IP nya berarti 20 kali 2 sama dengan 40 meter per second. Jadi kecepatan pelurunya itu adalah D 40 meter per second.
Berikutnya kasus yang berkaitan dengan momentum adalah yang keempat, bola jatuh bebas. Seperti ini. Ini bidang, ini bola dengan ketinggian H1 jatuh. Nah, bola ini ketika ditemukan dengan lantai, maka dia akan mantul kembali sehingga mencapai ketinggian yang kedua, yaitu H2, dan seterusnya mantulkan kembali ketinggian yang ketiga, H3. Nah, jika kasus seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan, yaitu E akar H2 per H1 atau akar H3 per H2. Persamaan lain juga yang kita bisa gunakan adalah untuk E ini sama dengan kecepatan setelah tumbukan per kecepatan sebelum tumbukan. Nah, untuk kecepatan sebelum ketumbukan itu bisa dicari dengan 2 kali Q kali A1. Sedangkan untuk kecepatan setelah tumbukan 2 kali Q kali A2. Nah, keterangannya E itu adalah koefisien restitusi yang kemarin sempat kita singgung. Kemudian H1 itu adalah ketinggian pertama meter, H2 itu adalah ketinggian kedua setelah dipantulkan meter juga, dan seterusnya. H3 itu ketinggian 3 meter juga. Kemudian P1 itu kecepatan awal, ini sebelum tumbukan, meter per second. P1 aksen itu adalah kecepatan setelah tumbukan, meter per second juga. Nah, inilah persamaan yang bisa kita gunakan pada kasus bola jatuh bebas. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai. Jika koefisien restitusi setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah A 80 cm, B 50 cm, C 25 cm, D 12,5 cm, E 2,5 cm. Nah, untuk membahas ini, data yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, jatuh bebas dari ketinggian, berarti itu H1-nya yaitu 1 meter dari lantai. Jika koefisien restitusinya E-nya itu adalah setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama, berarti yang ditanya adalah H2-nya. Nah, untuk menjawab ini, persamaan yang bisa kita gunakan adalah E sama dengan H2 per H1. Jangan lupa akarnya, ya. Nah, kita masukkan nilainya. E tadi bernilai setengah, akar H2 nya yang ditanyakan per H1 ini tadi adalah 1. Nah, kita hilangkan akar yang sebelah kanan ini dengan cara yang sebelah kirinya kita kuadratkan, ya. Berarti setengah kuadrat sama dengan H2 per 1. Sederhanakan lagi, 1 per 4 sama dengan H2 bagi 1, berarti H2 nya sama dengan 1 bagi 4, berarti 0,25
meter. Nah, ini kita ubah ke cm menjadi A2-nya sama dengan 25 cm. Jadi ketinggian bola setelah tumbukan pertama itu adalah 25 cm, yaitu C. Berikut yang masih berkaitan dengan momentum adalah yang kelima, hubungan energi kinetik dengan momentum. Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat persamaan dari energi kinetik? EK sama dengan setengah M kali I kuadrat. Ini persamaan energi kinetik. Nah, apa hubungannya dengan momentum? Dan apa persamaannya? Nah, persamaan energi kinetik dengan momentum yaitu EK itu bisa kita cari dengan P kuadrat per 2 kali M. P ini adalah momentum, ini massa. Ini hubungannya. Jadi untuk keterangannya, EK itu adalah energi kinetik dengan satuannya itu joule. Kemudian M itu adalah massa, kilogram. P itu adalah kecepatan, satuan adalah meter per second. Kemudian P itu adalah momentum, satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, inilah hubungan energi kinetik dengan momentum. Jadi besarnya energi kinetik bisa dicari dengan persamaan P kuadrat per 2M. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah benda bergerak dengan momentum sebesar 20 kg meter per second. Bila massa benda tersebut 2 kg, maka energi kinetik benda tersebut adalah A 50 Joule, B 100 Joule, C 150 Joule, D 200 Joule, E 250 Joule. Nah, untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama momentumnya, berarti P sebesar 20 kg meter per second. Kemudian massa benda tersebut berarti M 2 kg. Yang ditanyakan, berapakah energi kinetiknya? Nah, jawab. Kita gunakan persamaan hubungan antara energi kinetik dan momentum, yaitu EK sama dengan P kuadrat per 2M. Tinggal kita masukkan nilainya. EK sama dengan P nya itu adalah 20, berarti 20 kuadrat per 2 kali massanya adalah 2, yaitu 400 per 4. Sederhanakan berarti 100 Joule. Jadi jawabannya adalah untuk energi kinetiknya adalah B 100 Joule. Nah, sekian pembahasan materi tentang beberapa kasus yang berkaitan dengan momentum dan contoh soalnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.